Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 1 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha semua outlet perusahaan bar dan kafe Holy Wings karena dinilai terbukti melanggar ketentuan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Beni Agus Chandra mengatakan penutupan dilakukan pada 12 outlet Holy Wings yang ada di Jakarta. Meski tidak dijadikan sebagai alasan, diketahui belum lama ini Holy Wings Indonesia sempat menjadi kontroversi lantaran mengadakan promo alkohol gratis bagi mereka yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Nah, pemirsa, apa kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah di dalam menangani kasus Holy Wings ini? Bagaimanakah wujud kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, serta bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh umat Islam ketika nabinya dihina dan juga dinista. Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Lutfi Hidayat dari Tabayun Center. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Bagaimana nih kabarnya Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Ini baik, Ustadz. Langsung saja ini, Ustadz. Ini kan beberapa hari terakhir ya, Holy Wings ini membuat gaduh dan heboh masyarakat ya. Setelah mereka yang melakukan promo yang memberikan bir gratis ya untuk mereka para pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria begitu. Dan ini kemudian berbuntut banyak sekali protes, bahkan mendatangi tempatnya, dan juga ada yang mungkin melaporkannya ke kepolisian. Nah, melihat dan mencermati kegaduhan tersebut ini, Ustadz, kira-kira apa kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah di dalam menangani kasus Holy Wings ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita sedikit balik ke belakang, memang akhir-akhir ini ya, agama, kemudian baginda Rasulullah SAW dan sesuatu yang katakanlah sangat sensitif, ya seringkali dijadikan candaan, dijadikan bahan-bahan yang untuk semacam membuat gaduh pada akhirnya. Oleh sebab itu kalau kita lihat dan ditanyakan apa yang harus menjadi kebijakan atas peristiwa beberapa dalam hal ini ya, setidaknya kalau kita lihat yang pertama itu adalah persoalan khamar sendiri yang dalam pandangan Islam adalah haram dan merupakan ra'sul khaba'ith ya. Dia induknya dari segala berbagai kemaksiatan dan kehancuran di masyarakat. Yang kedua adanya penghinaan terhadap baginda Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita tarik lagi adalah bukan sekedar penghinaan kepada Islam, tapi juga kata Maria itu adalah juga penghinaan kepada agama yang lain. Oleh sebab itu tindakan yang harus dilakukan adalah betul-betul memberikan hukuman, ya, memberikan sebuah tindakan tegas agar kondisi demikian ya tidak berulang dan memang masyarakat akan lebih terjaga dengan baik. Jadi tokoh ataupun cabang-cabang yang katanya ini cukup banyak cabangnya di Indonesia, kalau memang terbukti dia yang pertama itu adalah dari sisi mirasnya sendiri ya, itu harus betul-betul disegel, kalau perlu tidak diperkenankan lagi untuk melakukan peredaran. Nah, terutama adalah masalah mirasnya. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya tindakan yang tidak tegas ini tidak mustahil akan berulang dan berulang pada waktu yang akan datang. Kita mengingat pada tahun 90 ya, bahwa
ketika orang yang menghina Rasulullah SAW pada saat itu adalah zaman Pak Harto, ya, ketika Arswendo, ya, dia hanya saat itu membuat polling, ya, di majalah Tempo pada saat itu yang menempatkan baginda Rasulullah SAW dalam urutan yang ke-11, ya. Pak Harto saat itu, Soeharto adalah urutan yang pertama, kemudian Arswendo itu adalah urutan yang ke-10, dan baginda Rasulullah di bawah itu. Ini kan merupakan sebuah pelecehan. Tapi saat itu tindakan dilakukan, dan pada zaman tersebut tidak banyak orang melakukan pelecehan terhadap Islam, terhadap Rasulullah, dan terhadap simbol-simbol keagamaan. Jadi harus dilakukan tindakan tegas. Ya baik Ustadz, lantas kemudian setelah ini menjadi polemik ya di tengah-tengah masyarakat, ini juga dikabarkan bahwa pihak Holy Wings sendiri ya bersama pengacara kondang Hotman Paris ini menyampaikan permintaan maaf, akan tetapi sejumlah pihak tetap saja ini berupaya untuk melaporkannya ke kepolisian karena menilai postingan di dalam promonya ini melecehkan agama. Nah, menurut Anda sendiri nih Ustadz Lutfi, apakah di dalam kasus ini cukup buat Holy Wings untuk meminta maaf saja atau harusnya seperti apa ini? Ya, kalau umat Islam itu sesungguhnya umat yang paling pemaaf ya. Kalau orang minta maaf itu dimaafkan. Ya. Tapi ada tingkat-tingkat kesalahan, ya, bukan hanya dalam pandangan Islam, dalam kehidupan masyarakat. Ya, maaf itu dimaafkan, tetapi memang ada proses yang karena ini memang dikhawatirkan dan kita lihat ya kalau tidak dilakukan tindakan yang tegas ini akan berulang dan berulang. Oleh sebab itu ya harus dilakukan tindakan hukum secara tegas karena sesungguhnya dalam adanya hukum yang tegas itu dia memberikan berbagai hal. Setidaknya dia akan memberikan efek jerak ya jawabir terhadap orang akan berpikir beribu-ribu kali melakukan semacam sensasi begitu ya, yang kadang-kadang ini memang seolah-olah ada yang mengatakan yang namanya marketing itu katanya bikin sensasi, tapi sensasinya harus ada batasannya, jangan melecehkan, jangan menyinggung perkara-perkara sampai menghina kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya kita harapkan yang pertama itu adalah tentu dimaafkan dan yang kedua diproses sesuai dengan kesalahan yang memang ini adalah kesalahan yang cukup fatal ya. Nah, barangkali tidak tahu persis apakah akhir daripada yang mereka rencanakan karena membuat nama tertentu ya, memberikan nama dengan Muhammad, kemudian dengan Maria itu adalah sebuah perjalanan yang dalam marketing itu kan tanpa rencana. Nah, tetapi akhir daripada persoalan tersebut seperti apa? Nah, ini kan bikin heboh begitu, bikin umat terganggu, ya bikin gaduh begitu. Nah, agar nggak gaduh itu ya pertama dimaafkan, tetapi agar ke depan ada efek jerak, efek keadilan begitu ya kepada masyarakat juga, tentu hukum harus juga tetap ditegakkan. Nah, jadi kesalahannya bukan kesalahan-kesalahan yang memang ada yang misalnya serempet motor begitu ya, itu dimaafkan lah karena memang nggak sengaja begitu. Jadi ini adalah ada dua hal, ya dimaafkan dan terus diproses hukum secara adil. Ya baik, Ustaz. Lantas kemudian ini kan sebagaimana diketahui ya bahwa Holy Wings sendiri ini menjual minuman keras yang di dalam Islam sudah jelas ya, sebagaimana sudah Anda jelaskan tadi ya, hukumnya haram. Nah ini kalau melihat apa yang terjadi, ini mengapa kok Holy Wings ini mendapatkan izin dan juga legal di dalam menjual minuman keras yang meskipun kadarnya sedikit gitu ya. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini mau sejujurnya adalah hidup dalam keadaan yang memang tidak sepenuhnya ya, berpihak kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi memandang suatu perkara pun tidak murni dalam pandangan Islam karena kita hidup dalam sebuah sistem demokrasi yang pada prinsipnya demokrasi itu memberikan kebebasan ya, dan sisi lain demokrasi itu adalah asasnya manfaat. Jadi satu sisi adalah memang dalam sistem demokrasi yang melandaskan aturan atau
kebijakan dalam hal ini adalah kepada rakyat, bukan kepada pandangan agama, pandangan Islam, sehingga apa? Hal seperti ini lumrah pada akhirnya dalam sistem demokrasi itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya tadi, bahkan dalam rincian sistem ekonomi dari demokrasi itu sendiri yang disebut dengan ekonomi kapitalisme, itu mendasarkan kepada sebuah produk, kepada sebuah komoditas yang diperjualbelikan itu kepada supply dan demand. Ya. Jadi di mana ada supply ya dalam kehidupan ini, ya di mana ada demand, di mana ada permintaan, ya seolah-olah itu tetap saja tanda kutip halal untuk disediakan. Jadi prinsip seperti inilah yang sesungguhnya bertentangan dengan pandangan syariat Islam. Ya. Tidak lagi melihat bagaimana secara holistik ya kerugian-kerugian yang ada pada buruknya miras begitu. Jadi sedikit memang orang yang dapat manfaat begitu, tapi bagaimana anak bangsa ini rusak itu terkadang tidak diperhatikan. Oleh sebab itu untuk memandang ini secara benar, secara holistik itu memang kita harus kembali kepada yang Allah Subhanahu wa taala pandang, yakni kalau dalam Islam itu sudah diharamkan, ya tentu tidak diperlukan dan tidak dibolehkan bukan berbeda. Sebab itu dalam hal ini memang kita hidup dalam sebuah sistem yang menjadi manfaat itu sebagai standar oleh halal dan haram dalam manfaat yang kedua tadi. Ya. Semasa itu ada yang meminta terus saja disuplai. Inilah yang harus kita perbaiki dari sisi bahwa sistemnya itu adalah seharusnya itu melihat kepada bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan yang kedua itu adalah bukan semata-mata manfaat atau apa yang diminta, tetapi bagaimana yang seharusnya untuk memperbaiki. Ya, baik, Ustaz. Menyikapi terkait dengan sistem kehidupan yang ada ini, selain kemudian sistem ini ya dalam tanda petik ya memperbolehkan sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan karena mungkin ada keuntungan di sana. Akan tetapi di dalam perjalanan juga ketika mempromosikan hal-hal seperti itu, seringkali baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia ini sering dijadikan sebagai objek pelecehan dan juga penistaan begitu ya untuk hal-hal yang demikian. Nah, melihat fenomena tersebut ini kenapa ya? Kenapa fenomena ini kok seringkali terjadi begitu, Ustaz? Kalau kita lihat lagi ya bahwa saya lanjutkan tadi bahwa ternyata dalam sistem demokrasi itu memang karena aturan itu berasaskan kepada kehendak rakyat, lalu ya, di dalam kitab Ad-Demokratia disebutkan bahwa keniscayaanlah sistem ini kemudian memberikan berbagai ekspresi kebebasan. Setidaknya kalau kita analisa lebih dalam, kita lebih detail, ada beberapa kebebasan yang diberikan oleh sistem demokrasi. Yang pertama adalah kebebasan berakidah, hurriyatul akidah. Jadi mungkin tidak dalam kasus kita saat ini ya, orang dalam sistem demokrasi itu bisa saja halal saja mereka berganti agama karena itu diakui seolah-olah secara tidak langsung. Yang kedua adalah hurriyatul ra'yi, ya, ekspresi bebas di dalam sebebas-bebasnya untuk menemukan pendapat. Ya, nah inilah kadang-kadang seringkalinya kebablasannya demokrasi ketika memberikan kebebasan, namun mereka tidak punya sandaran sehingga oleh sebab itu menghina Rasulullah, kemudian menghina orang lain, ya itu dianggap adalah merupakan ekspresi kebebasan. Nah, termasuk ekspresi berperilaku yang pada akhirnya memberikan perilaku manusia saat ini lebih rendah daripada binatang, dan termasuk ekspresi kebebasan di dalam berekonomi. Jadi ragam kebebasan inilah yang pada akhirnya menyasar kepada umat Islam, menyasar kepada baginda Rasulullah SAW yang sesungguhnya ini adalah merupakan suatu kebebasan dari satu sisi, ya, tetapi sesungguhnya dia mengganggu ya, orang lain, mengganggu agama lain, mengganggu marwah, ya, mengganggu dan membuat gaduh ya umat Islam yang mayoritas di
negeri ini. Jadi oleh sebab itu adanya benang merah kebebasan itulah yang menjadi awal muncul sehingga terjadilah berbagai penghinaan. Jadi ini memang kita sangat sedih ya dalam sistem demokrasi yang senantiasa mengagung-agungkan kebebasan. Orang itu tidak pernah berpikir boleh apa tidak lagi, tidak pernah berpikir halal haram, sehingga mereka sesungguhnya tak tahu itu tidak boleh dalam suku tertentu, dalam agama tertentu, tetapi ya tujuannya untuk heboh, ya tujuannya untuk marketing. Bahkan kadang-kadang ada satu hal yang kadang-kadang kita serba sulit begitu. Ketika mengomentarinya, ya khawatir persoalan tersebut akan viral begitu ya. Inilah sesungguhnya sebelum dirilis suatu kata-kata, suatu kalimat, ya seharusnya dia tidak ada yang namanya kebebasan. Makanya dalam hadis dikatakan siapa yang betul-betul beriman kepada Allah yang falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia berkata yang khair atau dia diam. Jadi tidak ada orang ya kemudian dengan alasan kebebasan melakukan penghinaan, penistaan terhadap Tuhan. Jadi hujjah kebebasan yang muncul dari sistem demokrasi itulah yang pada akhirnya menjadikan masyarakat ini jadi ya, baik Ustaz. Lantas kemudian jika pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW ya sebagai umat Islam, kira-kira bagaimana cara kita untuk mewujudkan rasa cinta kita ya, wujud mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ketika Nabi Muhammad dihina atau dinista, sikap yang harus kita ambil itu seperti apa Ustaz? Bisa dijelaskan? Bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah SAW luar biasa. Cinta terhadap syariatnya, bahkan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam beberapa kaul ulama dikatakan membela Rasulullah SAW saat ini yang walaupun jasad beliau tidak ada, itu sama hukumnya dengan membela baginda Rasulullah SAW yang kalau saat kita jasad beliau masih ada. Jadi sesungguhnya ini berkait dengan keimanan seorang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Bukhari mengatakan tidak akan sempurna la yu'minu. Ya memang redaksinya tidak beriman, tapi maksudnya tidak sempurna keimanan ahadukum di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Kalau aku ini kata Rasulullah SAW tidak dia cintai melebihi dari cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya dan kepada seluruh manusia. Nah, jadi ini bagi catatan bagi seorang mukmin, kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW termasuk kecintaan kepada sosok baginda Rasulullah SAW itu adalah perkara keimanan. Pada suatu hari Umar Ibn Khattab berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Nah, Rasulullah menjawab, mengoreksi, tidak demi Allah, hingga aku, kata Rasulullah, lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian juga banyak ya ayat-ayat lain yang mengatakan bagaimana sesungguhnya bahwa kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah merupakan bagian dari keimanan, kesempurnaan iman seorang mukmin. Bahkan di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW menjelaskan kecintaan kita kepada seseorang itu menjadikan masa depan kita. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Ma'amat as-sa'ah, ya. Kapan hari kiamat? Kemudian Rasul tidak menjawab, tapi Rasul mengatakan apa yang sudah engkau persiapkan? Dia menjawab, tidak ada kecuali aku sungguh sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Artinya apa? Engkau, kata Rasulullah, di yaumil akhir nanti akan bersama dengan orang yang engkau paling cintai di dunia ini. Jadi sesungguhnya dia adalah perkara akidah dan dia perkara yang menjadi masa depan kaum muslimin. Kemudian
Bagaimana sikap kita kalau orang yang kita cintai itu dinista atau dihina? Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya cinta itu perlu bukti. Antara cinta dan marah itu adalah merupakan suatu kesatuan dalam suatu perspektif. Artinya begini, kalau kita mencintai istri kita, ya, bohong ya kalau kita mencintai istri kita, kemudian istri kita itu diganggu orang lain, kemudian kita diam saja. Jadi artinya ketika Rasulullah SAW dihina, itu harus marah. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man ustu diba dalam yaghdab bahwa narun. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang dia dibuat marah namun dia tidak marah, yaitu dia kayak himar, ya. Dan himar itu kan sebuah gambaran binatang, ya, dan binatangnya jelek sekali gitu. Oleh sebab itu ketika baginda Rasulullah SAW ya dihina kemudian dinistakan, tentu seorang mukmin itu dia harus marah. Bahkan ulama besar Buya Hamka rahimahullah dia juga pernah mempertanyakan orang yang tidak muncul ghirahnya ketika agamanya dihina. Ya. Beliau menyamakan orang-orang seperti itu seperti orang yang sudah mati. Jika kamu diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu, kata beliau, dengan kain kafan. Na'udzubillah. Bahkan sebenarnya ya hidup itu kan toleransi ya. Toleransi itu bukan perkara-perkara yang menjadikan kita tidak memiliki prinsip. Justru orang yang apa-apa ngomong toleransi, kemudian misalnya ya yang paling sederhana coba istri kita. Ya istri kita misalnya dijamah orang lain, alhamdulillah ya. Apakah kita ini toleransi begitu kan? Bodoh sekali hal seperti itu. Oleh sebab itu ya kita harus marah begitu. Nah tentu marahnya itu adalah bukan marah tanpa aturan begitu, tanpa ekspresi yang benar, tentu marah yang disyariatkan, yang dibenarkan dalam Islam. Ya, baik Ustaz. Jadi kalau kita melihat ya di dalam perjalanan agama Islam sendiri ya sepeninggal Rasulullah, ini kan beliau ya, ini ajaran-ajaran beliau ini kan diwariskan kepada para sahabat dan kemudian berlanjut hingga kemudian ke para ulama, dan dikatakan ulama adalah pewarisnya para nabi begitu. Nah, melihat hal tersebut seperti kasus ini, bagaimanakah seharusnya respon para ulama ya ketika penistaan terhadap marwah Nabi Muhammad SAW terus saja berulang? Apakah diam di dalam kasus seperti ini adalah sikap yang tepat, atau harus seperti apa ini para ulama bersikap? Kalau kita melihat memang ya jelas tadi sudah saya tegaskan lagi, apalagi para ulama ya, ulama itu adalah warasatul anbiya ya. Jadi bagaimana mungkin dia disebut sebagai ulama ya, warasatul anbiya, kemudian tidak memberikan ekspresi, tidak menunjukkan sikap begitu ya, dan kita tidak bisa menduga kan kalau sikap diam itu ya. Tadi misalnya contoh yang paling sederhana bagaikan orang yang paling kita cintai, anak kita misalnya disakiti orang lain, kita diam, kita berdoa begitu ya, agar misalnya anak kita di hadapan mata udah. Jadi memang persoalannya ini adalah bagaimana sesungguhnya seorang ulama dengan keilmuannya, dengan gelarnya sebagai warasatul anbiya, agar gelar tersebut ya tidak hanya gelar nama begitu ya, tapi betul-betul warasatul anbiya. Sungguh dia merupakan orang yang seharusnya bukan diam, terdepan ya, terdepan dalam menyuarakan, menjelaskan kepada umat, oh ini wahai kaum muslimin ya, baginda Rasulullah ya terus berulang dihina dan dihina begitu. Kenapa kita harus diam? Bahkan terkadang masyarakat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang munafik, orang-orang yang hakik, orang-orang yang benci terhadap Islam, mereka itu sesungguhnya seringkali melakukan semacam uji coba begitu ya. Ini umat Islam ini masih hidup apa udah mati begitu kan? Jadi kalau tidak memberikan ekspresi itu bukan tawadu ya, tapi itu justru tidak memiliki sikap, dan ini adalah jauh daripada sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu bukanlah sikap dari para ulama yang mewarisi
para nabi. Memang ada dua hal yang perlu kita sikapi ya pada kesempatan kali ini, karena persoalannya akan berulang. Berarti kalau persoalannya berulang itu adalah persoalannya tidak tuntas. Yang pertama, kita harus memberikan sikap yang tegas, kita harus marah, kita memberikan apa yang kita bisa opinikan, ya, bahwa umat Islam itu tidak dengan mudah dihina, jangan diam saja, itu adalah ekspresi yang paling sederhana. Yang kedua, kita juga para ulama juga seharusnya mendalami ya apa perkara-perkara yang menyebabkan kenapa keadaan itu berulang begitu. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa persoalannya adalah karena sistem demokrasi yang menjadikan aturan itu adalah bersumber kepada rakyat, termasuk dalam perkara-perkara hal seperti ini yang pada akhirnya melahirkan berbagai kebebasan. Itulah salah satu yang menjadi biang kerok ya, persoalan-persoalan yang pada akhirnya orang menghina baginda Rasulullah dengan alasan kebebasan berekspresi itu senantiasa dihalalkan atau diperbolehkan. Jadi itu intinya para ulama harus menjadi bagian yang terdepan dari baginda Rasulullah SAW ini yang akan kita upaya-upaya seperti itulah yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ditanya nanti saat Islam Rasulullah SAW. Baik, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Lutfi yang telah memberikan pencerahan, dan terima kasih juga telah hadir di kesempatan pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum Ustaz Lutfi. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.